Pontianak. Bukan nama kota biasa. Nama ini lahir dari teror, bukan dari kemenangan, tapi dari seorang hantu yang menuntut. Di balik monumen dan sungai, ada cerita yang tak pernah diceritakan. Dulu, Sultan Syarif Abdurrahman datang, bukan untuk bertempur melawan manusia, tapi melawan sesuatu yang tak terlihat. Ia memerintahkan meriam ditembakkan ke dalam kegelapan dan menandai tanah itu sebagai miliknya. Kau tak akan dengar suara itu seperti seharusnya. Aroma melati muncul tanpa bunga. Tangisan bayi memanggil dari arah yang salah. Bila suaranya terdengar jauh, itu berarti ia sudah terlalu dekat. Ketiga sungai bertemu, sebuah gerbang yang mungkin tak pernah benar-benar tersegel. Apa yang terjadi jika segel itu retak? Apa yang bangkit saat manusia lengah? Malam ini, kita buka 10 fakta yang membuat nama kota ini tak akan pernah sama lagi di telingamu. Fakta-fakta yang menautkan sejarah, perang, dan makhluk yang tak pernah pergi. Jangan bergerak. Jika kau takut, tetap tonton. Karena yang paling menakutkan selalu datang di akhir. Kalian kenal Pontianak sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Barat kan? Sebuah titik penting di garis Khatulistiwa. Kalian mungkin tahu Tugu Khatulistiwa atau Sungai Kapuas yang megah, sungai terpanjang di Indonesia yang membelah kota itu. Tapi, bagaimana jika nama kota itu sendiri adalah pengingat abadi akan sebuah teror? Bahwa sebelum ada istana dan masjid megah, tanah itu dikuasai oleh rasa takut. Bahwa pendiri kota ini, seorang sultan, harus berperang bukan melawan manusia, melainkan melawan legiun arwah hanya untuk meletakkan batu pertama. Ini bukan sekadar cerita pengantar tidur. Ini adalah legenda yang terukir dalam nama sebuah kota di Indonesia. Sebuah nama yang konon berasal dari salah satu hantu paling mengerikan di Asia Tenggara. Lupakan sejenak citra Pontianak yang modern, karena malam ini kita akan membongkar lapisan sejarah dan menatap kebenaran kelam yang melahirkannya. Kita akan mengungkap 10 fakta menyeramkan tentang Pontianak yang mungkin tidak pernah kalian dengar. Sebuah kisah di mana batas antara mitos dan sejarah menjadi sangat kabur. Siapkan diri, karena setelah ini, kalian mungkin tidak akan pernah melihat nama Pontianak dengan cara yang sama lagi. Fakta pertama, nama ibu kota yang lahir dari teror. Fakta pertama dan yang paling mendasar adalah kebenaran yang tersembunyi di depan mata. Legenda paling populer mengatakan bahwa nama Pontianak terkait erat dengan hantu perempuan yang dikenal sebagai Kuntilanak atau Puntianak. Benar, nama resmi ibu kota sebuah provinsi di Indonesia diakini terinspirasi dari teror hantu pendendam. Ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan penamaan yang lahir dari pengalaman mengerikan para pendirinya. Coba bayangkan, biasanya kota dinamai dari pahlawan, kondisi geografis, atau harapan akan kemakmuran. Jakarta dari Jayakarta, kemenangan yang jaya. Surabaya dari pertarungan Sura dan Baya yang melambangkan keberanian. Tapi Pontianak, namanya seolah menjadi monumen abadi untuk sebuah teror gaib. Seakan-akan para pendirinya begitu trauma dengan apa yang mereka hadapi, sehingga mereka mengabadikan nama horor itu sendiri, mungkin sebagai peringatan atau sebagai simbol penaklukan. Dalam kepercayaan Melayu, istilah Kuntilanak merujuk pada arwah perempuan yang meninggal saat hamil atau melahirkan, sebuah kematian tragis yang penuh amarah. Arwah ini dipercaya tidak bisa tenang dan kembali sebagai hantu pendendam. Inilah entitas yang namanya begitu lekat dengan identitas sebuah kota. Setiap kali seseorang mengucapkan Pontianak, secara tidak sadar mereka membangkitkan gema dari legenda kelam ini. Nama tersebut bukan sekadar label geografis, melainkan bekas luka sejarah, pengakuan bahwa sebelum menjadi pusat peradaban, tempat itu adalah sarang dari salah satu makhluk paling ditakuti di Nusantara. Fakta kedua, perang seorang sultan melawan para arwah. Kisah ini tak akan lengkap tanpa tokoh utamanya, Syarif Abdurrahman Al-Qadriye, seorang bangsawan dan ulama. Menurut legenda,
pada tanggal 23 Oktober 1771, Sultan Syarif Abdurrahman bersama rombongannya menyusuri Sungai Kapuas untuk mencari lokasi kesultanan baru. Tujuannya adalah membangun pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Namun, ia tidak tahu bahwa tanah yang ia pilih sudah memiliki penguasa lain. Lokasi yang ia tuju adalah sebuah delta subur di persimpangan 3 sungai. Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Landak. Sangat strategis untuk perdagangan, namun juga merupakan hutan belantara yang gelap dan angker. Begitu rombongan tiba dan mulai membuka hutan, teror pun dimulai. Siang dan malam, mereka dihantui oleh gangguan tak kasat mata. Tawa melengking yang menyayat hati pecah di tengah keheningan malam. Sementara suara tangisan perempuan membuat bulu kuduk berdiri. Gangguan ini begitu hebat hingga para pengikut Sultan ketakutan. Sultan Syarif Abdurrahman sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan kuntilanak, arwah penjaga hutan yang merasa terganggu. Menghadapi musuh yang tak bisa dilawan dengan pedang, Sultan tidak melarikan diri. Ia menyatakan perang. Ia memerintahkan agar meriam-meriam disiapkan. Ini bukan pertempuran biasa. Ini adalah kampanye militer melawan alam gaib. Dengan keyakinan dan keberaniannya, Sultan memutuskan melawan teror dengan suara gemuruh dan api. Sebuah tindakan yang selamanya terukir dalam mitos berdirinya Pontianak. Fakta ketiga, meriam penakluk hantu, bukan penakluk musuh. Dalam perang biasa, meriam digunakan untuk menghancurkan benteng. Namun, dalam perang Sultan Syarif Abdurrahman, meriam punya tujuan yang jauh lebih simbolis. Menghadapi gangguan para kuntilanak, Sultan memerintahkan penembakan meriam bukan ke arah musuh yang terlihat, melainkan ke jantung kegelapan hutan yang dianggap sebagai sumber teror. Legenda mengatakan, Sultan melepaskan 3 tembakan meriam yang menggelegar. Suara ledakannya dipercaya berhasil menakuti dan mengusir arwah-arwah penasaran itu. Tak berhenti di situ, Sultan membuat proklamasi. Dimanapun peluru meriam itu mendarat, di sanalah pilar-pilar kesultanannya akan didirikan. Ini adalah tindakan yang sangat simbolis. Lokasi jatuhnya peluru meriam menjadi tanah yang telah dibersihkan melalui api dan suara. Menurut cerita rakyat, 1 peluru meriam mendarat di lokasi yang kemudian menjadi Istana Kadriyah, pusat pemerintahan. Peluru lainnya menandai titik di mana Masjid Jami Sultan Abdurrahman akan dibangun. Dan yang ketiga menandai area komplek pemakaman keluarga kesultanan. Dengan demikian, menurut folklore, tata letak kota Pontianak pada dasarnya adalah peta kemenangan Sultan atas dunia gaib. Istana, masjid, dan pemakaman didirikan di atas tanah yang direbut kembali dari para hantu, mengubah wilayah angker menjadi pusat kekuasaan dan iman. Fakta keempat, siapa sebenarnya sosok Pontianak? Untuk benar-benar paham kengerian di balik nama kota ini, kita harus menyelami mitologi kuntilanak itu sendiri. Dalam folklore Melayu, kuntilanak adalah arketipe teror feminin yang lahir dari tragedi. Ia adalah roh seorang wanita yang meninggal saat melahirkan, sebuah kematian yang syarat penderitaan dan amarah. Kehilangan bayinya, dan juga hidupnya, mengubahnya menjadi makhluk pendendam. Penggambarannya konsisten menyeramkan. Ia muncul sebagai wanita cantik berambut sangat panjang dengan gaun putih, yang kadang-kadang ternoda darah. Kecantikannya adalah jebakan untuk memikat pria atau pelancong yang lengah di malam hari. Namun, saat mangsanya mendekat, wujudnya berubah menjadi monster mengerikan dengan mata merah, taring tajam, dan kuku panjang untuk merobek perut korbannya, seolah mencari bayinya yang hilang. Menurut kepercayaan lokal, kuntilanak mendiami tempat-tempat tertentu, terutama pohon-pohon besar, bangunan kosong, atau tikungan jalan yang sepi. Tawa melengkingnya yang khas adalah salah satu ciri paling menakutkan. Bisa berubah dari tawa riang menjadi pekikan yang membuat darah membeku. Inilah makhluk yang begitu mengakar dalam budaya sehingga namanya diabadikan menjadi sebuah kota. Sebuah pengingat akan tragedi dan amarah yang menghantui lanskap Asia Tenggara. Fakta kelima, aroma melati dan tangis bayi, pertanda kehadirannya. Kengerian kuntilanak tidak hanya pada wujudnya, tapi juga cara ia mengumumkan kehadirannya. Ia menyerang indera manusia, menciptakan teror bahkan sebelum ia menampakkan diri. 2 pertanda klasik kedatangannya adalah aroma bunga dan suara tangisan bayi. Bayangkan kamu berjalan sendirian di jalan yang remang-remang. Tiba-tiba, udara di sekitarmu menjadi berat dengan aroma manis bunga melati atau kamboja, bunga yang sering dikaitkan dengan pemakaman.
Aroma ini muncul entah dari mana, sebagai pertanda pertama bahwa kamu tidak lagi sendirian. Setelah itu, kamu mungkin akan mendengar suara tangisan bayi yang sayup-sayup dan menyayat hati. Naluri akan mendorongmu untuk mencari sumber suara itu. Tapi, disinilah letak jebakan paling kejamnya. Ada aturan mengerikan yang dipercaya luas. Jika suaranya terdengar jauh, berarti hantu itu sangat dekat. Sebaliknya, jika suaranya terdengar keras dan jelas, berarti ia sebenarnya masih jauh. Logika terbalik yang mengerikan ini adalah salah satu aspek paling menakutkan dari mitos kuntilanak. Dirancang untuk membuat korbannya panik sebelum ia akhirnya menampakkan diri. Fakta keenam, kelemahan sang hantu, paku di tengkuknya. Seperti banyak monster dalam cerita rakyat, kuntilanak yang tampak tak terkalahkan ternyata punya kelemahan. Menurut legenda, satu-satunya cara menaklukkannya adalah dengan menancapkan paku atau benda tajam tepat di lubang yang ada di belakang lehernya. Lubang ini dipercaya sebagai sumber kekuatan gaibnya. Dengan menusukkan paku, esensi hantunya akan tersegel. Seketika, ia akan kehilangan kekuatan gaibnya dan berubah kembali menjadi wujud wanita cantik. Namun, ceritanya tak berhenti di sana. Beberapa cerita rakyat berkisah tentang pria yang berhasil menaklukkan kuntilanak lalu menikahinya. Ia menjadi istri yang sempurna, cantik dan patuh. Syaratnya cuma satu, paku di lehernya tidak boleh dicabut dan harus tetap tersembunyi di balik rambutnya yang panjang. Jika paku itu tercabut, sang istri akan kembali menjadi kuntilanak yang penuh dendam, dengan amarah yang berlipat ganda karena telah diperbudak. Kisah ini menambahkan lapisan horor domestik pada mitos kuntilanak, menunjukkan bahwa penaklukannya pun syarat dengan bahaya. Fakta ketujuh, bukan sekadar hantu lokal, teror lintas negara. Meskipun namanya terpatri pada kota Pontianak, kuntilanak bukanlah hantu yang terkurung batas negara. Sosok ini adalah ikon horor di seluruh Asia Tenggara, bukti dari akar budaya Melayu yang sama. Di Malaysia dan Singapura, ia dikenal dengan nama Pontianak atau kuntilanak. Cerita tentangnya diceritakan dengan ketakutan yang sama seperti di Indonesia. Di Brunei, namanya juga dikenal. Bahkan di Filipina dan Thailand, ada sosok hantu dengan kemiripan luar biasa. Di Filipina, ada legenda Tianak, roh bayi yang meninggal sebelum dibaptis. Di Thailand, ada hantu Emai Nak Prahanong, kisah legendaris wanita yang meninggal saat melahirkan dan arwahnya tetap tinggal bersama suaminya. Meski namanya berbeda, esensi ceritanya, seorang ibu yang meninggal tragis dan kembali sebagai hantu, tetap sama. Keberadaan legenda serupa di banyak negara ini menunjukkan bahwa kuntilanak adalah manifestasi dari ketakutan yang mendalam di kawasan ini. Ketakutan akan kematian saat melahirkan, kesedihan, dan kekuatan amarah wanita. Fakta bahwa sebuah kota di Indonesia dinamai menurut teror lintas negara ini hanya membuatnya semakin menyeramkan. Kalau kalian suka penelusuran mendalam ke sisi gelap sejarah dan folklore seperti ini saat yang tepat untuk tekan tombol subscribe. Kami mengungkap misteri-misteri seperti ini setiap saat. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan saat kita mengungkap fakta berikutnya. Percayalah, ceritanya akan jadi semakin aneh. Fakta ke-8, kisah alternatif yang lebih rasional dan mungkin lebih gelap. Di tengah semua kisah gaib, ada sebuah teori alternatif yang lebih rasional, namun sama kelamnya. Versi ini mengatakan, kuntilanak yang meneror rombongan Sultan Syarif Abdurrahman sebenarnya bukanlah hantu, melainkan para perompak atau bajak laut. Pada abad ke-18, perairan dan sungai di Kalimantan memang terkenal berbahaya. Kelompok bajak laut kejam menguasai jalur air dan menjadikan hutan lebat sebagai basis mereka. Menurut teori ini, para bajak laut inilah yang mendiami wilayah pertemuan tiga sungai itu. Untuk menjaga tempat persembunyian mereka menggunakan taktik perang psikologis. Di malam hari, mereka bersembunyi di pepohonan dan menirukan suara-suara mengerikan, tawa wanita, tangisan bayi, atau pekikan aneh. Suara ini menciptakan ilusi kehadiran hantu untuk menakut-nakuti siapapun yang mendekat. Dalam interpretasi ini, tembakan meriam Sultan adalah unjuk kekuatan militer yang mengirim pesan jelas kepada para bajak laut. Kami tahu kalian di sana, kami punya senjata, dan kami tidak takut. Entah mana yang lebih menakutkan, dihantui arwah pendendam, atau dikelabui penjahat kejam yang meniru suara hantu,
Keduanya melukiskan gambaran yang sangat berbahaya tentang Pontianak di masa lalunya. Fakta ke-9. Gema teror di era modern. Legenda kuntilanak di Pontianak tidak membeku di abad ke-18. Gemanya masih terasa hingga hari ini, beradaptasi dengan lanskap perkotaan. Banyak lokasi di Pontianak masa kini yang masih punya reputasi angker, di mana penduduk lokal mengaku mengalami hal-hal aneh. Salah satu lokasi paling terkenal adalah Jembatan Kapuas. Ikon kota ini dipercaya menjadi tempat favorit kuntilanak untuk menampakkan diri di malam hari. Banyak cerita dari mulut ke mulut tentang pengendara yang melihat sosok wanita berbaju putih di tepi jembatan yang kemudian menghilang seketika. Tawa dan tangisan juga dilaporkan sering terdengar di sekitarnya. Bahkan Tugu Katulistiwa, monumen kebanggaan kota, tidak luput dari aura mistis. Beberapa orang percaya lokasi ini memiliki energi spiritual yang kuat, menjadikannya pusat aktivitas gaib. Seorang antropolog Jerman, Timo Duile, bahkan secara khusus meneliti fenomena kuntilanak di Pontianak, menyoroti bagaimana mitos ini terus hidup dan berkembang. Penelitiannya menunjukkan bahwa legenda ini bukan hanya cerita horor, tapi juga cara masyarakat berinteraksi dengan sejarah dan lingkungan mereka. Dengan adanya media sosial, cerita-cerita ini menyebar lebih cepat, membuktikan bahwa hantu pendiri kota ini menolak untuk dilupakan. Fakta ke-10. Misteri Tiga Sungai dan Gerbang Gaib. Dan kita sampai pada fakta terakhir, sebuah pemikiran yang mungkin akan membuatmu merinding. Pemilihan lokasi Pontianak oleh Sultan sering dijelaskan dari sudut pandang strategis. Berada di pertemuan tiga sungai, Kapuas Besar, Kapuas Kecil, dan Landak, membuatnya ideal sebagai pusat perdagangan. Tapi, bagaimana jika ada alasan lain yang lebih mistis? Dalam banyak kebudayaan kuno, pertemuan dua atau tiga sungai dianggap sebagai tempat dengan kekuatan spiritual yang luar biasa, sebuah ambang batas antara dunia fisik dan dunia gaib. Tempat seperti ini sering dianggap suci, atau sebaliknya, sangat angker. Mungkinkah alasan wilayah ini begitu penuh dengan gangguan kuntilanak bukan hanya karena hutannya, tetapi karena lokasinya sendiri adalah sebuah gerbang alami ke alam lain? Mungkinkah Sultan Syarif Abdurrahman, sebagai seorang ulama, menyadari hal ini? Jika dilihat dari perspektif ini, penembakan meriam dan pendirian masjid serta istana menjadi lebih dari sekadar pengusiran hantu. Itu bisa dilihat sebagai tindakan ritual untuk menyegel gerbang tersebut dengan menempatkan simbol-simbol kekuatan iman dan peradaban manusia di atasnya. Legenda lain dari Sungai Kapuas sendiri berbicara tentang makhluk mistis seperti Puake, yang menunjukkan bahwa seluruh ekosistem perairan ini memang dianggap sakral. Jadi, kota Pontianak mungkin tidak hanya dibangun di atas sarang hantu, tapi juga di atas sebuah gerbang gaib yang memunculkan pertanyaan, apa yang akan terjadi jika segel itu suatu saat nanti mulai melemah? Dari nama yang lahir dari teror, perang sultan melawan arwah, hingga kemungkinan adanya gerbang gaib yang tersegel di bawahnya, kisah Pontianak jauh lebih gelap dari yang kita bayangkan. Kota ini adalah monumen hidup yang mengingatkan kita bahwa terkadang, kisah paling menakutkan bukanlah yang ada di film, melainkan yang tersembunyi dalam nama-nama tempat yang kita lewati setiap hari. Jadi, lain kali kalian mendengar nama Pontianak, ingatlah kisahnya. Ingatlah hutan lebat yang pernah berdiri di sana, tawa melengking yang pernah menghantuinya, dan keberanian seorang sultan yang menembakkan meriam ke dalam kegelapan untuk merebut sebuah kota dari cengkeraman hantu. Apa pendapatmu tentang legenda ini? Apa ada cerita lain dari Pontianak yang kami lewatkan? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Dan jika kamu ingin lebih banyak penelusuran ke dalam sejarah kelam, pastikan kamu sudah subscribe dan nantikan video kami selanjutnya. Karena di setiap sudut dunia, selalu ada cerita yang menunggu untuk diungkap.